Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, semoga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita semua membaca suratul Fatihah dengan harapan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang berbahagia, dua perintah Nabi agar kita selalu bergaul dengan para ulama, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalam hukama'i, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar." Artinya, hendaklah kalian bimujalasatil ulama, duduk bersama para ulama, wastima'i kalamil hukama'i, dan kita senantiasa mendengarkan perkataan para hukama, orang-orang yang bijak. Karena sesungguhnya fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati bima'il matar, dengan air hujan. Jadi dua perintah ini, yaitu kita selalu bergaul dengan para ulama sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum lanjut, manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan asalnya dari bahasa Arab, fi'il madinya, kata kerjanya yaitu anas. Kalau kata sifatnya bagi laki-laki maskulin disebut anis, kalau bagi perempuan feminim disebut dengan anisa. Jadi anas, anis, anisa artinya adalah harmoni, rukun, tidak bisa hidup sendirian. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada manusia, yaitu apa? Manusia adalah makhluk Allah yang diberikan amanat, diberikan tugas untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan kehidupan yang tentram, yang rukun, akrab, tidak bisa hidup sendirian. Dengan apa? Dengan semangat humanity, dengan semangat kemanusiaan tanpa pandang bulu. Apalagi sebagaimana kita kita sebagai umat Rasulullah SAW harus menjadi manusia yang baik. Di antaranya apa? Yaitu melaksanakan dua perintah Rasul. Dalam riwayat lain dikatakan, jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa qalidil kubara. Jalisil ulama'a, duduklah kamu bersama para ulama. Wa sahibil hukama'a, dan bergaulah kamu bersama para hukama. Wa qalidil kubara, dan akrabilah kalian semua bersama al-kubara. Jadi akan saya rincikan bahwa ulama itu terbagi menjadi tiga kategori.
Yang pertama yaitu ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah. Ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah. Kalau kita biasanya disebut diantaranya menguasai dalam bidang ilmu fikih, jurisprudensi Islam. Hukum-hukum syariat Allah diantaranya dikatakan dalam kitab Zubad, ahkamu syar'illahi sab untuk samu al-fardu wal mandubu wal haramu warabi'ul makruh thumma ma'ubih wasadisul batil waqti bisah. Sab untuk samu diantaranya ada 7. Al-fardu wal manzub wal muharram, hukum-hukum Allah seperti fardu, sunat, haram, dan lain sebagainya. Rabiul makruh tsumma ma'ubih wasadisul batil waqti bisahih. Makruh, mubah, batal, sahih, itu hukum-hukum Allah. Jadi yang pertama yaitu artinya ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang hukum-hukum Allah, memahami hukum-hukum Allah. Yang kedua yaitu ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang ma'rifat kepada zat Allah. Ulama ini disebut dengan hukam. Berarti golongan ulama ini senantiasa menitik beratkan orientasinya yaitu untuk memperbaiki tingkah laku, akhlak, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Berarti menitik beratkan untuk memperbaiki tingkah laku. Sebagaimana kalau kita disebutnya dengan ulama sufi tasawuf. Jadi hidup itu terbagi menjadi 2, ada hidup menurut fikih, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislah, kalau orang lain menyakiti kita, kita harus balas dengan hal yang sama dalam hal menyakiti. Contoh orang lain memukul kita, kita harus membalas dengan memukulnya. Itu menurut fikih. Kalau menurut tasawuf, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau orang lain menyakiti kita, kita tidak harus membalas. Fa ajruhu 'ala Allah. Yaitu balasannya sangat besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, golongan ulama yang pertama yaitu ulama yang sangat paham dan sangat menguasai hukum-hukum Allah. Yang kedua yaitu ulama yang sangat dalam kemampuannya tentang ma'rifat kepada zat Allah, yang orientasinya, tujuannya menitik beratkan kepada apa? Memperbaiki tingkah laku dan akhlak. Yang ketiga yaitu ulama-ulama besar yang disebut al-kubar. Jadi al-kubar itu yaitu ulama yang senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji untuk kepentingan makhluk Allah, terutama ulama-ulama yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah berarti apa? Lirikannya lebih memberikan manfaat daripada ucapannya. Jika kita melihat kepada beliau, hati kita membuat tentram. Itu ya, lirikannya saja sudah memberikan manfaat, apalagi ucapannya. Jadi dua perintah ini kita harus melaksanakan. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW. Kita harus bergaul dengan para ulama. Berangkat dari ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Yang namanya ulama itu ialah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, ulama itu harus paham, diantaranya paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makiyah madaniyah, paham nasikhoh mansukhoh, paham mutlaqoh muqayyadah, paham amma khosoh, paham hakiki majazi dan lain sebagainya. Itu baru Quran. Belum lagi harus paham hadis.
hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ajiz, hadis ahad, qat'iyul wurud, qat'iyud dilalah, donniyul wurud, donniyud dilalah. Itu baru Quran hadis. Kalau belum paham yang saya sebutkan tadi, jangan coba-coba mengikau ulama. Itu yang dikatakan oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Belum lagi ijma, konsensus para ulama, ijma qauli sukuti. Belum lagi kias ada 9, aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqroi, tamsili, itna'i, khitobi, syari. Betapa luar biasanya, betapa hebatnya, sulitnya untuk menjadi ulama mutafaqih fiddin. Jangan jauh-jauh kita harus paham tentang di dalam ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz dan lain sebagainya. Siapa penemu ilmu tajwid? Yaitu Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Itu baru ilmu tajwid. Betapa sulitnya menjadi ulama mutafaqih fiddin. Kita harus mengikuti para ulama. Di antaranya kita mempelajari kitab-kitab Klasi, Alfiyah, Jurumiyah dan lain sebagainya. Sedangkan kita menjadi manusia yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya simpulkan, kalau misalnya kita jauh daripada ulama, yang dikhawatirkan oleh kita yaitu sebagaimana berangkat dari hadis Rasulullah, simpulnya adalah Rasul bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu masa yaitu orang-orang yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Orang-orang lari daripada ulama dan fuqaha. Fayabtalihimullahu bi thalathi baliyatin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 berbagai macam ujian, cobaan. Jadi Allah akan menurunkan 3 ujian. Di antaranya ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kalau misalnya kita jauh daripada ulama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan berkah rizkinya. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu taala alaihim sultanan zalimah. Yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada penguasa-penguasa, menjadikan penguasa kepada mereka sultanan zalimah, pemimpin yang zalim. Yang ketiga yaitu wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Allah mengeluarkan kepada mereka minad dunya bighairi iman, dari dunia ini tanpa membawa iman. Kalau misalnya kita jauh daripada ulama, artinya kita harus mengikuti para ulama yang bagaimana mutafaqih fiddin, yang paham menguasai dalam bidang agama. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mendapatkan manfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.